Puji Tuhan, kita mau belajar. Seringkali kita ini terlalu mikirkan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar. Kita ingin dengar pengajaran-pengajaran yang wah, yang hebat. Tidak salah kita mengharapkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita tidak kembali ke dasar yang kita anggap aku sudah tahu, itu biasa. Justru di bagian yang sederhana ini yang iblis menang dan kita yang kalah. Contoh, siapa pernah menyadari bahwa pengampunan, kalau saudara dengar kata pengampunan, kalau kita biasa, tidak ada khotbah yang bicara soal pengampunan. Apalagi pengajaran Tuhan Yesus yang paling tinggi itu bukan kasih, salah, mengampuni. Coba kita renung. Percuma kita punya kasih katanya, tapi kita nggak bisa mengampuni, betul tidak? Kalau kasih itu rotinya yang sudah jadi, ya, ini istilah saya, maka pengampunan itu adonannya. Bagaimana kita bisa punya roti dan makan roti kalau nggak ada adonannya? Ngerti nggak maksudnya? Nah, pengampunan. Saya percaya kalau saudara semua termasuk yang di rumah ini mengikuti ini, mendengar kata mengampuni, sudah biasa. Apalagi kita yang hafal doa Bapa kami. Betul? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita tahu. Kasihlah musuhmu, berkati orang yang membenci kamu, doakan orang yang menganiaya kamu. Kita tahu, tapi hari ini kita mau belajar. Ternyata mempraktekkan itu mudah atau susah? Nah, ini masalah. Nah, padahal dalam konsep pengampunan, dengar ya, konsep pengampunan di dalam hidup Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu beda dengan konsep pengampunan di semua agama di dunia. Saya minta maaf kepada bukan Kristen, tapi saya harus ngomong ini. Semua agama di dunia dalam proses diampuni oleh Tuhan mereka. Semua agama di dunia untuk mendapat pengampunan dari yang mereka sembah, itu syaratnya enggak ringan. Buat ini, buat itu, bayar ini, bayar itu, aman. Lakukan ini, lakukan itu. Setelah umat mereka melakukan semua peraturan agamanya untuk dapat pengampunan, pernah lihat ada orang nyiksa diri, pakai paku, pakai duri, mukulin diri sendiri? Pernah tahu? Pernah ada agama yang mengajarkan berjalan sekian kilometer pakai lutut? Ada yang pernah tahu? Ada yang suruh berpuasa, ada yang harus begini, harus begitu, bayar ini, bayar itu. Maaf, saya harus ngomong, itu pun masih ditimbang lagi. Ngerti nggak? Lu ya toh, itu pun masih ditimbang. Nah, setelah memenuhi persyaratan, baru mereka diampuni. Jadi nggak mudah. Tapi Tuhan Yesus untuk kita dapat pengampunan dari Bapa di surga, nggak melakukan semua itu. Cuma satu, ampuni dulu saudaramu. Dan kalau kamu bisa mengampuni mereka, baru kamu diampuni. Beda nggak? Lo coba jawab, beda tidak? Beda. Mengapa ada syarat seperti ini? Jawabannya, karena kita lebih dulu diampuni. Oh enggak, amin sih. Karena kita lebih dulu diampuni, pakai syarat bayar ini, bayar itu, puasa dulu, begini. Firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1:9, jikalau kamu mengaku segala dosamu, maka Tuhan itu setia dan adil. Cukup itu saja.
Nah, kesetiaan Tuhan dan keadilan Tuhan ini yang kita lupa. Jika kita mengaku apa kita? Dosa kita. Maka Tuhan bagaimana? Setia dan adil. Nah, stop dulu. Kata setia dan adil ini kita harus bongkar. Kalau untuk dapat pengampunan harus bayar ini, bayar itu, harus begini, harus begitu, maka orang miskin susah diampuni oleh Tuhan. Ya, betul tidak? Kalau nggak punya apa-apa bagaimana? Orang yang lemah fisiknya, nggak bisa nyiksa diri, nggak bisa puasa, nggak bisa melukai diri karena lemah fisiknya, bisa diampuni tidak? Tidak. Nah, di situ Tuhan seperti itu tidak ada kesetiaan, nggak ada keadilan. Karena tergantung kekuatan ekonomi dan kekuatan fisik mereka. Kenapa Tuhan kita disebut setia dan adil? Ya karena dia nggak pilih kasih. Artinya baik kaya maupun miskin, baik fisik kuat maupun fisik lemah, kalau kita jujur rendah hati mengaku, ini kuncinya, maka kesetiaannya, keadilannya akan dinyatakan pada kita. Tapi kalau yang lain tidak, itu ditimbang dulu. Sudah cukup belum yang kamu bayar? Sudah cukup belum kamu nyiksa diri? Maaf ya, itu nggak ada keadilan. Maka itu saudara, bentuk keadilannya begini. Karena aku, kata Tuhan, sudah mengampuni kamu. Pakai syarat? Tidak. Maka ini adil. Ampuni saudaramu pun tanpa syarat. Amin kan? Ini baru adil. Maka itu yang setia dan yang adil tidak bisa mengampuni kita karena kata jika. Kalau ada saudara mendengar kata jika, berarti ada syarat. Kapan kita dapat pengampunan? Kalau kita mengaku dosa. Bukankah di semua pengadilan pengakuan terdakwa itu yang menentukan hukuman? Betul tidak? Pengakuan. Maka itu nggak ada hakim yang adil di dunia, karena nggak ada hakim yang bisa baca hati manusia. Kalau Tuhan memberikan kekuasaan pada semua hakim di dunia bisa baca hati manusia, maka semua pengadilan di dunia cuma sekali proses selesai. Betul tidak? Karena langsung tahu kenapa terdakwa melakukan itu. Maka itu karena tidak ada hakim yang bisa tahu isi hati manusia, maka dikatakan saksi. Ngerti ya? Nah, mengapa Tuhan kita langsung mengampuni kita kalau kita mengaku? Karena Dia bisa baca hati kita. Kita ngakunya benar atau bohong-bohong. Betul tidak? Ini baru namanya setia dan adil. Maka itu kalau kita mengampuni saudara kita, lakukan seperti Tuhan mengampuni kita. Satu, nggak pakai syarat. Dua, nggak hitung-hitung yang dulu. Ini luar biasa. Jelas ya? Tahu ya? Saya lanjut. Mengapa iblis tidak pernah melarang murid-murid Yesus beribadah? Enggak, buktinya masih jalan terus. Kebaktian di mana-mana. Setan tidak pernah melarang kita doa puasa, enggak. Doa pagi, doa malam, lanjut. Sekolah Alkitab terus. Latihan-latihan musik buat pelayanan selama minggu jalan terus. Bagaimana Tuhan menilai kita? Dia yang orang nggak lihat. Maka itu bukan di gereja begini kita dinilai, tidak. Sehari-hari kita bagaimana? Nah, ini kebenaran yang luar biasa yang kita harus tahu. Mengampuni itu penting, bahkan sangat penting. Oke, saya lanjutkan. Ini hal. Tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus selain kehadiran Tuhan di hidup kita.
Setuju ya? Percuma kita buat apa saja katanya untuk Tuhan, tapi Dia nggak hadir di hidup kita. Maaf saya tanya, ada tidak atau bisa tidak orang melayani Tuhan, baik dia pengkhotbah, baik dia pemusik, terus malam minggu, pendoa, siapa saja melayani Tuhan aktif, tapi Tuhan nggak hadir di hidup orang itu? Jawab bisa tidak? Nah, ini masalahnya. Kalau kita sibuk dan aktif dalam pelayanan, tetapi Dia nggak pernah hadir, berarti kita nggak berkenan kepada Dia. Maka itu ada Matius 7. Orang-orang hebat, bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu, Mas? Bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah buat banyak mujizat demi nama-Mu? Ayo jujur. Saya aja belum berani ngomong saya sudah 3 kali. Enggak. Lah ini orang sudah mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, buat mujizat demi nama Yesus. Banyak mujizat. Buat kita semua mereka ini orang hebat. Hebat. Tapi ingat apa yang Tuhan katakan, hanyalah kamu para pembuat kejahatan. Itu yang kita harus takut. Maka itu tekankan kepada semua jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan. Jangan hanya kelihatan hebat waktu di mimbar, jangan. Karena yang menilai itu manusia. Hebatlah di hidup sehari-hari. Ketika kita sedang tidak melayani, bagaimana kelakuan kita? Itu yang nilai cuma Tuhan. Karena orang gak lihat. Maka itu saya berani berkata, mimbar itu panggung sandiwara. Setuju tidak saya ngomong ini? Ini yang kita harus tahu. Maka itu supaya kita tidak ditolak, bahkan nggak cuma hai kamu para pembuat kejahatan, tapi saudara perhatikan di Matius 7, aku berterus terang kepadamu. Ih, ngeri. Kalau ada orang ngomong kata terus terang, itu pasti sambil emosi, kan? Aku berterus terang kepadamu. Coba saudara nilai arti kata berterus terang. Berarti selama ini, nah ini ngeri loh saudara. Berarti tidak sedikit hamba-hamba Tuhan didiamkan Tuhan. Terus buat mujizat demi nama-Mu nggak apa-apa. Usir setan-setan demi nama. Bernubuatlah demi nama. Tapi kalau dia diam, dan sampai pada suatu hari, entah kapan itu terjadi kita nggak tahu, kita bertemu dengan Tuhan, ternyata ada yang diusir. Karena ini kalimatnya, sebab aku nggak kenal kamu. Renungkan di antara semua ayat di firman Tuhan, Matius 7, 21-23 ini saya paling takut. Renungkan, ini orang-orang hebat melayani, loh betul tidak? Melayani, catat itu. Punya 2 predikat, membuat kejahatan dan aku nggak kenal kamu. Kan celaka. Dan orang-orang ini tetap merasa hebat. Sampai di satu titik, maka itu renungkan kalimat, aku berterus terang kepadamu. Wih, berarti selama ini Tuhan diam. Terus, layani terus, usir setan-setan. Berarti tidak semua orang yang kelihatan hebat waktu pelayanan itu benar di hadapan Tuhan. Setuju? Maka itu jangan ada yang pernah bangga. Oh, puji Tuhan, Tuhan beri saya karunia untuk menyembuhkan orang.
Tuhan beri saya karunia untuk main musik. Tuhan beri saya karunia untuk bernubuat. Tuhan beri saya karunia untuk jadi media atau apa saja. Maaf, itu kalimat yang salah. Semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita bukan karena kita hebat. Ini yang kita mau belajar. Musa contoh. Musa ditolak nggak masuk Kanaan? Suatu hari saya pernah mikir, saya bilang, Papa, saya tetap manusia. Bisa saya salah seperti Musa, tapi saya nggak mau. Setelah susah payah mengembalakan kaum Israel yang keras kepala tegar tengkuk, ditolak, nggak bisa masuk Kanaan. Mau saya bertanya, bisa nggak yang terjadi dengan Musa terjadi dengan kita semua? Karena kita tetap manusia. Ya saya belajar. Saya bilang, Papa tunjukkan kenapa dia dihukum. Ini saya ya, kalau saya Musa. Bisa nggak Musa protes? Tuhan, ingat loh, aku sudah nggak mau dari awal. Engkau suruh ke Mesir. Boleh nggak Musa protes begitu? Aku nggak mau. Tapi engkau yang maksa. Aku pernah nawarkan kakakku aja Harun lebih bisa ngomong daripada aku. Saudara, di situ saya nangis. Musa harus diprotes. Apalagi kesalahan Musa itu kan karena bela Tuhan. Karena dia marah karena siapa? Bangsa yang kurang ajar. Musa itu marah karena bangsa itu kamu gak tahu berterima kasih. Tuhan itu sudah memimpin kamu, menjaga kamu. Lihat, Yahweh Elohim mana yang sehebat dia? Wajar gak Musa ngomong begitu? Jadi marahnya Musa itu kan membela Tuhan. Kok malah dihukum? Ayo jujur, kalau kita Musa adalah kita, bisa gak kita berkata Tuhan gak adil? Musa bisa protes. Bayangkan Tuhan betapa stresnya mengembalakan. Saudara baca di Bilangan 14:7 ditulis begini, hari itu semua Israel nangis bersama-sama dari pagi sampai sore minta daging. Saya gak bisa bayangkan. Perkiraan itu 4 jutaan orang. Karena dalam Bilangan pasal 1 ditulis angkanya. Laki-laki yang umur 20 tahun ke atas itu jumlahnya 600.000 sekian. Nah, belum yang gadis, belum yang tua-tua, belum yang kecil-kecil. Ngerti nggak? Itu 4 jutaan. Saya tuh mikir gini, siapa pernah salah seorang anak kita ya umur 4 tahun, 5 tahun minta sesuatu terus nggak dikasih? Saya nggak tahu istilah ini, derengingin, 1 jam aja. Gemes ya. Apa? Ini bayangkan 4 juta orang nangis dari pagi sampai sore. Kalau Musa punya darah tinggi langsung stroke. Betul enggak? Hanya minta daging. Dan di situ Musa begini. Apakah yang melahirkan mereka? Itu sudah stres Musa ini. Masa aku harus begini? Mau dibelikan daging dari mana? Sampai Musa bilang, laut dikuras pun nggak cukup masih makan segini. Yang murah siapa juga? Itu Bilangan 14 itu seru benar kita baca. Nah, jadi Musa bisa protes. Aku kan sudah nggak mau dari dulu. Aku kan begini, aku begini. Tapi Musa enggak. Coba buka Ulangan 32. Langsung ayat 3 aja. Ini nyanyian Musa. Sebab nama Yahweh akan kuserukan. Berarti Musa masih mengasihi Tuhan. Masih kuserukan. Bahkan dia memerintah kepada bangsa yang kurang ajar itu. Berilah hormat kepada Tuhan kita. Dia masih terus. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Nah, mulai sini saya mikir. Kalau Musa sudah setengah mati begitu, terus ditolak, bisa nggak kalau Musa seperti kita ngaku sempurna pekerjaan?
Jujur, ayo. Bisa nggak? Enggak. Karena segala jalannya adil. Wah, lebih gila lagi. Betul? Jujur. Kalau Musa seperti kita, bisa nggak terima bahwa ini keadilan? Ditolak. Bisa nggak ini sebagai keadilan? Tidak. Tuhan nggak adil. Aku yang bela Tuhan. Kenapa kau ditolak? Terus Tuhan yang setia mana? Belum selesai. Dengan tidak ada kecurangan. Betul Tuhan tidak curang dengan perbuatan seperti itu, menghukum Musa nggak boleh masuk kanan. Ayo coba jawab. Kita nggak tentu curang. Belum selesai. Adil dan benar dia. Waktu Roh Kudus bukakan saya pun nangis. Pantas kalau saudara baca Bilangan pasal 13 ayat 3. Tuhan menyebut Musa sebagai orang yang lembut hatinya sedunia. Dan ini salah satu bukti Musa itu lembut hatinya. Walaupun dihukum, ditolak, setelah dia mati-matian membela bangsa itu dan membela Tuhan, dia enggak mengatakan Tuhan enggak adil, Tuhan curang. Tidak. Juli 81. Ini saya dapat rahasia tahun 73 kira-kira. Juli 81. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Bill Britton datang ke Surabaya. Salah satu sesi yang saya ikuti, kaget. Dia bilang, apa yang Musa nyanyikan itu dibuktikan. Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Tuhan itu enggak curang. Nah, dalam-dalam saya sering baca, saudara pun sering baca. Di Matius 17 1-3, waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, itu di tanah Kanaan. Siapa yang hadir? Musa dan Elia. Wih, saya betul-betul sadar, betul juga. Toh akhirnya Musa masuk Kanaan juga, walaupun dalam wujud yang lain. Betul tidak saya? Ternyata Musa bisa punya pandangan jauh. Nah, rahasianya di mana? Kenapa Musa bisa tetap mengakui Tuhan itu adil, dia setia, nggak ada kecurangan, semua jalannya benar. Karena Tuhan selalu hadir di hidup Musa. Kehadiran Tuhan itu yang menutupi, maaf saya harus katakan ini, semua kesalahan Tuhan yang dianggap Musa. Tutup. Musa yang melihat dia setia dan Tuhan adil. Karena Tuhan adil. Saya kembali lagi. Satu-satunya syarat, bukan 2, bukan 3. Satu-satunya syarat untuk membuat Tuhan hadir di hidup kita, bukan nambahi jam doa kita yang sudah 6 jam sehari, harus tambahin orang jam lain. Bukan itu. Bukan nambahkan hari puasa kita dalam sebulan sekian hari. Tidak. Bukan nambahin pertemuan kita, persembahan kita itu lebih ngawur lagi. Bukan kita hafal ayat, sudah sekian ribu ayat kita hafal. Tidak. Maka itu dalam banyak agama istilah katam saudara tahu. Akhirnya mereka saling-saingan. Betul? Tidak dibuktikan dengan karakter. Itu loh bedanya. Yang kemarin sore kita belajar. Semua aktivitas keagamaan kita itu hanya dilihat orang. Catat ini. Tuhan melihat hati kita. Lalu apa satu-satunya syarat Tuhan hadir atau tidak? Mengampuni. Maka itu saya katakan dari awal tadi, kita lupa kalau kita mau dengar pengajaran khotbah yang hebat-hebat, yang intelektual, yang tinggi-tinggi, kita ingin dapat anak besar, tapi kita lupa yang sederhana, yaitu mengampuni. Dan celakanya, maaf saya pakai kata celakanya, tidak ada seorang pun di antara kita, apalagi sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan,
yang tidak tahu soal pengampunan. Tapi izinkan saya ngomong ini, seperti yang saudara katakan tadi. Ternyata kita hanya pintar khotbah dan tahu, tapi sulit mempraktekkan mengampuni itu. Maka itu saya katakan, iblis nggak pernah pusing dengan kebaktian kita, dengan pelayanan kita, dengan doa puasa, doa pagi, doa malam. Lanjut sekolah Alkitab terus. Tapi yang iblis perhitungkan adalah mengampuni orang. Mereka berusaha, setan-setan berusaha, baik pendeta, hamba Tuhan, penginjil, majelis, pelayan, aktivis, jemaat, dan iblis usahakan supaya kita tidak bisa mengampuni. Dan celakanya, iblis sangat berhasil. Betul tidak? Iblis sangat berhasil. Karena sampai hari ini di dalam gereja masih banyak yang tidak bisa mengampuni. Coba kita lihat ayatnya, Ibrani 12 ayat 14. Saya belum selesai dengan Musa, nanti saya kembali ke sini. Untuk ayat Ibrani 12:14, iblis sudah sangat berhasil selama ribuan tahun ini membuat Tuhan tidak hadir di dalam gereja Tuhan. Jadi selama saudara dan saya masih ada orang yang kita nggak bisa berdamai, berarti kita nggak pernah tahu Tuhan hadir di hidup kita. Pertanyaannya, bisa nggak hamba-hamba Tuhan seperti ini yang Tuhan nggak pernah hadir di hidupnya itu bisa melayani? Ini bahayanya. Ini yang tertulis di Matius 7 tadi. Mungkin saudara berkata, saya itu nggak benci, cuma malas ketemu. Bodoh, awas. Nggak mau benci tapi malas ketemu. Awas. Ada nggak orang seperti itu? Nah, itu dia. Jadi malas ketemu itu artinya belum berdamai. Gampang kok saudara untuk ngecek kita sudah ngampuni itu belum, gampang sekali. Nggak usah pura-pura, yang tahu diri kita sendiri. Satu, orang yang kita nggak suka, kalau kita belum ampuni, maaf, apa yang muncul di hati kita ketika kita dengar mereka sukses? Nah, sudah ngomong yang enggak. Begitu pula, apa yang terjadi di hati kita ketika kita dengar dia celaka? Nah, itu dia. Itu caranya ngecek kita sudah berdamai atau belum. Berapa kali kita masih ketemu kasus ini? Ada orang sudah masuk ke dalam gereja, begitu dia lihat seseorang pulang lagi. Ngerti nggak contohnya? Lo ngerti dong? Ada orang dia nggak suka, nongol lagi dia balik. Itu masih terjadi. Berarti sebagai gembala kita gagal menggembalakan jemaat. Karena masih ada orang yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, belum mengampuni, belum berdamai dengan orang lain. Maaf saya berkata, tidak sedikit gereja membiarkan orang seperti ini karena dia donatur kuat di gereja. Saya pernah membuktikan. Akhirnya ada hamba Tuhan, ada gembala yang dengan berani minta kepada orang yang gak disukai orang kaya itu untuk kita suruh pindah gereja. Gembala tidak ngajarkan berdamai, tapi yang satu diusir dalam halus. Kamu pindah aja, karena dia gak bisa datang ke sini kalau ada kamu. Dan biasanya yang dipindah ini pasti lebih miskin. Maaf saudara. Itu ada saudara. Saya sampai heran. Percuma ada banyak gambar Yesus di gedung gereja kita, tapi Yesusnya belum tentu hadir. Bisa tidak itu terjadi? Nah, maka itu sambil mendengar ini termasuk di rumah, jujur, masih enggak ada koleksi musuh di hati kita? Orang-orang kita belum berdamai. Hal yang berikut untuk membuktikan kita sudah berdamai dengan orang itu, ini keren.
yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita sudah bisa makan bersama dia dan kita yang bayar, jangan lupa itu. Terus dia bayar, enak aja. Kalau kita sudah berdamai dengan orang itu, maka kita bisa makan enak dengan dia. Nggak usah jauh-jauh orang. Jawabnya suami istri yang hatinya sedang dididik karena yang satu. Bisa nggak makan bersama? Jawab, bisa nggak makan bersama? Nggak bisa. Suami istri loh, itu cuma karena jengkel saja. Ini bukti keren, firman Tuhan itu luar biasa. Jadi untuk membuktikan kita sudah berdamai total, kita bisa makan dengan enak dengan orang itu. Kalau kita dengar dia sukses, kita berbahagia. Kalau dengar dia celaka, kita ikut sedih. Jujur ya, awas ada ngomong gini, tapi aku sudah lupa loh. Pura-pura. Kalau kita jujur dan Tuhan tahu hati kita betul-betul lupa. Ternyata ada orang yang sebelum berdamai. Dengan kejujuran itu Roh Kudus bekerja akan ingatkan kita. Karena kejujuran itu membuat kasih Tuhan nyata di hidup kita. Dan dia nggak ingin dia nggak hadir di hidup kita. Maka dia akan ingatkan kita. Daniel, kamu masih punya dengan orang itu sesuatu. Nah kita ingat Matius 5. Kalau kamu hendak mau persembahkan sesuatu di mezbah Tuhan, jangan lupa pengkalimatannya. Banyak orang nggak ngerti. Lalu kamu teringat ada sesuatu di hati saudaramu terhadap kamu. Jadi bukan ada sesuatu di hati kita terhadap saudara kita. Perhatikan firman ini. Itu sulit. Jangan bawa persembahanmu di hadapan Tuhan kalau kamu teringat bahwa di hati saudaramu masih ada sesuatu dengan kamu. Renungkan. Mana lebih mudah mengingat salahnya orang terhadap kita atau mengingat salah kita terhadap orang lain? Mana lebih mudah? Nah itu model kita seperti itu. Betul? Maka itu kan repot ini. Nah, terus bagaimana saya bisa tahu ada di dalam hati orang masih ada sesuatu dengan saya? Repot gak saudara? Sangat repot. Karena model kita selalu kita ingat salah orang kepada kita, bukan salah kita pada orang lain. Di sini Roh Kudus jawab, Daniel, kalau kamu jujur, hatimu ingin berdamai dengan semua orang, pasti aku akan ingatkan. Siapa saja orang-orang yang masih ada sesuatu dengan kamu di hati mereka. Luar biasa. Maka itu saya katakan tadi, jangan pura-pura nggak tahu. Awas. Walaupun kita lupa, jujur lupa orang-orang yang pernah kita sakiti tapi kita lupa, nanti Roh Kudus akan ingatkan. Karena Tuhan sayang kita, amin. Dia nggak ingin dia nggak hadir di hidup kita. Dan lagi sekali, apa satu-satunya syarat Tuhan hadir? Berdamai dengan semua orang. Saya pakai bahasa Jawa, pokoknya angger wong. Tahu kan itu? Asal dia manusia, mau manusia separuh, manusia seperempat, pokoknya orang. Lu kan ada manusia separuh kalau cacat, betul? Pokoknya orang. Saya tanya, sampai di ayat ini, saudara percaya sekarang? Iblis ternyata betul-betul berhasil membuat banyak hamba Tuhan, aktivis, pelayan, murid Yesus yang Tuhan gak pernah hadir di hidupnya. Betul tidak? Iblis berhasil karena kita gak berdamai. Saya kembali ke Musa. Jadi mengapa Tuhan menghukum Musa sampai gak masuk Kanaan ini? Karena Musa itu merasa aku ini punya karunia di tongkat ini. Maka itu walaupun Tuhan nyuruh katakan Musa, pasti air keluar dari gunung batu itu. Tapi karena dia emosi, cepat Musa ngapain? Air tetap
keluar. Nah, di situ Musa bilang, hebat, aku punya karunia sekarang dengan tongkat ini. Ini yang Tuhan ajarkan kepada saya. Di situ Tuhan tegur Musa, salah. Tongkat ini bukan milikmu, itu milikku. Ada 3 hal penting supaya Tuhan berterus terang sekarang kepada kita. Jangan berterus terang nanti telat. Setuju saya ngomong? Lebih baik Tuhan berterus terang sekarang, jangan nanti Tuhan terlambat. Maka itu terus terangnya Tuhan kepada Musa. Hari itu juga Musa diajar dan dididik supaya Musa sadar, kamu gak pernah punya karunia Musa. Satu, tongkat itu memang tongkatnya Musa, tapi yang memberi kuasa Tuhan, bukan dia. Jangan ada seorang pun berkata ini karunia Tuhan. Tidak. Yang kedua, kalau Musa gak diajar, satu hari Musa bisa emosi lagi. Nah, dalam emosinya Musa lupa. Masing-masing bisa diketok kepalanya, jadi monyet kamu, jadi kambing kamu, jadi kucing kamu. Lo bisa gak seperti itu kalau Musa emosi lagi? Bisa tidak? Bisa. Nah, maka itu supaya Musa sadar, awas kamu. Nah, nomor 3, Musa harus belajar. Bukan dia yang hebat. Air keluar dari gunung batu. Semua mukjizat yang pernah terjadi lewat hidup kita, bukan kita yang hebat, tapi saat itu ada orang yang membutuhkan kuasa Tuhan, dan kebetulan kita yang di situ, maka Tuhan pakai kita. Ngerti nggak? Jadi yang hebat siapa? Nah, bukan kita. Maka itu jangan berkata itu karuniamu. Hati-hati. Bayangkan kalau Tuhan gak buat mujizat, air keluar dari gunung batu, 4 juta manusia mati hari itu. Jadi kalau ada orang sakit bisa sembuh karena kita yang mendoakan, stop berkata, berarti Tuhan kasih aku karunia kesembuhan. Tidak. Kebetulan kita ada di situ. Dan ada orang yang butuh kuasa Tuhan itu. Ngerti nggak? Masih ingat tadi Yesus berkata, marah kepada orang-orang Farisi, imam-imam Taurat, karena mereka ribut. Israel, anak-anak orang tua memuji-muji Tuhan. Orang Farisi berkata, stop itu. Ngapain ribut-ribut? Yesus berkata, hei, kamu kira Tuhan nggak bisa menyuruh batu-batu yang memuji Tuhan? Masih ingat tak firman itu? Jadi kalau sampai batu bisa memuji Tuhan, bukan batunya hebat, karena memang Tuhan yang suruh. Amin gitu, surat dia baca supaya kita sadar. Yang kedua, masih ingat Bileam? Apa mujizatnya? Kalau dia bisa bicara. Saya itu pernah dibawa Roh Kudus, kalau saya itu jadi Bileam, saya bisa stroke, mati sakit jantung. Lu bayangkan, peluru, kalau dia nggak bisa lari, mantu-mantu kalau jalan. Toto kalau dia noleh terus ngomong. Kira-kira kalau saudara naik keledai itu bagaimana? Jujur cepetan. Pingsan, jatuh, ngompol atau apa terserah lah. Lu ya atau tidak coba ngomong. Nah bayangkan kalau keledainya kayak kita. Hore, aku bisa ngomong gitu. Nanti Tuhan sayang Bileam. Tuhan gak ingin Bileam mata duitan jatuh dalam dosa. Nah karena gak ada siapa-siapa di situ, cuma ada si keledai dungu ini, dungu keledai itu betul, dipakai Tuhan. Karena gak ada siapa-siapa lagi. Ini pelajaran saya terima. Maka itu jangan pernah merasa hebat. Kalau kita bisa begini, bisa begitu, ingat kebetulan kita ada di situ dan ada manusia yang butuh kuasa.
Sehingga batu pun bisa dipakai, keledai pun bisa dipakai. Bukan karena batunya hebat, keledainya hebat, tapi karena ada yang butuh. Ingat itu. Setelah Roh Kudus terangkan itu, saya baru ngerti, oh begitu. Ada nggak hamba terus ngomong, ini karunia saya, ini karunia saya. Ngeri sekali. Jangan. Ngerti ya hebatnya firman Tuhan itu atas hidup kita. Nah, saya ulangi lagi. Jadi iblis sudah berhasil atau belum membuat Tuhan tidak hadir di banyak hidup kita? Sudah. Karena kita tidak mau berdamai dengan semua. Yohanes 20 ayat 23. Inilah otoritas tertinggi yang Tuhan beri kepada gereja. Banyak gereja belum tahu. Saya ulangi, otoritas tertinggi yang Tuhan berikan kepada gereja bukan khotbah, bukan buat mujizat, bukan membangkitkan orang mati, bukan musir setan. Otoritas tertinggi yang gereja terima adalah ayat. Mulai 22 dulu. Mulai 22 dulu ya. Karena dari situ mulai. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus ngapain? Mengembusi murid-muridnya dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Nah, kenapa saya berkata otoritas? Karena Roh Kudus itu kan kuasa. Masih ingat kisah Rasul 1 ayat 8? Kamu kan menerima kuasa, menerima otoritas, menerima mandat. Nah, nanti presiden terpilih dan wakilnya akan dilantik 22 Oktober. Di situ presiden akan terima otoritas untuk memimpin. Jadi kisah Rasul 1 ayat 28. Ayat 8. Otoritas tertinggi yang Tuhan berikan kepada gereja adalah Roh Kudus. Amin. Kuasa yang luar biasa. Nah, Yohanes 20 ini menerangkan kepada kita apa yang terjadi dengan gereja setelah gereja terima Roh Kudus. Ayat 22, ketika Yesus mengembusi gereja terima Roh Kudus. Gereja terima nggak Roh Kudus? Terima, karena Yesus memberi. Apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun ke gereja? Ayat 23. Jikalau. Nah, kata jikalau itu berarti ada syarat. Kapan saudara dan saya mampu mengampuni dosa orang? Jawabannya ketika kita terima Roh Kudus. Nah, maka itu ini otoritas tertinggi gereja, bukan menimbulkan orang salah. Roh Kudus. Maka kewajiban pertama yang kita lakukan adalah mengampuni dosa. Kemarin sore ketika pujian dinaikkan, ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya, namanya Wimpi Tanoyo. Saya sebut Wim, nanti kamu dengar Bapak Koden. Nah, dia tanya, dia bilang jam 7 nanti, kan kemarin kita mulai jam 5. Kira-kira setengah 6 lewat, pendek hamba Tuhan ini kontak saya. Kalau kemudian saya ini jam 7 mau sharing di sebuah pelayanan, Roh Kudus kasih saya beban tentang ini. Nah, dia menulis apa sih bedanya Yohanes 20 ayat 23 dengan Matius 6 14-15. Setelah doa Bapa kami, begini kata Tuhan Yesus, jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah, maka Bapamu mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang bersalah pada kamu, maka Bapamu tidak mengampuni. Saya balas dengan cepat kemarin. Beda. Matius 6 14-15 itu orang yang berdosa kepada kita. Orang nyakiti, orang memfitnah, orang membenci, orang menuduh dan macam-macam. Tapi Yohanes 20 ayat 23, jikalau kita mengampuni dosa orang, jadi beda. Mengampuni orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang bersalah kepada kita. Tetapi mengampuni dosa orang adalah orang-orang yang kita gak kenal,
nggak ada urusan dengan kita. Tapi kita tahu orang itu berdosa. Nah, itu tugas kita untuk memberitahu berita pengampunan. Oke, ini wajar masih ada yang tanda tanya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah, bukan akan, telah apa? Mempercayakan. Apa kata lain mempercayakan? Memberi mandat. Makasih Bu Pendeta Marta. Yang telah memandatkan kepada kita pelayanan pendamaian itu kepada kita semua. Ini mandat. Jadi ayat ini untuk orang tertentu atau semua orang? Jawab dong. Telah mempercayakan kepada kita sebagai gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayanan pendamaian. Itu untuk orang-orang tertentu atau semua orang di dunia? Semua. Baik yang bersalah kepada kita maupun yang gak ada urusan dengan kita, tapi kita tahu mereka telah berdosa. Dan ayat ini dipakai mutlak 100% oleh sebuah lembaga negara yang namanya duta besar. Saya tidak tahu dalam ilmu politik yang belum pernah belajar supaya ini tahu, yang sudah pernah belajar makin diteguhkan. Duta besar negara mana saja punya mandat menjadi pelayan pendamaian. Dan literatur tertua yang dipakai oleh hukum internasional bahwa semua duta besar, baik rumah duta besar maupun kantor duta besar, misalnya di Paris ada konsulat jenderal Amerika misalnya, kan boleh tuh orang Paris mimpi. Ya, misalnya sehari di kecamatan Paris ada konsulat Amerika misalnya. Tiba-tiba ada penjahat yang dikejar polisi di Paris. Begitu penjahat tahu ini rumah konsulat atau kantor konsulat, begitu penjahat ini bisa masuk ke halaman konsulat, maka hukum internasional berkata polisi nggak boleh nangkap karena aman di sini. Nah, literatur tertua itu kita bilangkan di surat cari yang Tuhan minta kepada Musa, pilihkan 6 kota perlindungan. Jadi nama istilah hukum itu namanya suaka. Pernah dengar kata suaka? Ya, kekebalan diplomatik, immunity dalam bahasa Inggrisnya. Jadi penjahat siapa saja nggak boleh diukur besar kecil, jenis kejahatan tidak boleh. Pokoknya pasti kejar aparat negara itu dan dia bisa masuk ke halaman saja. Duta besar, aparat negara itu nggak boleh menyentuh, aman dia di sini. Ini luar biasa. Jadi kita ini duta besar kerajaan surga. Ayat 20, coba ada bahasa Inggrisnya enggak? Yang ayat 20, 25. Ya, bahasa Indonesia kita adalah utusan-utusan Kristus. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ada nggak? Iya, 20. Bu Tiwi ada? Ada, coba. Nah ya, bahasa Inggrisnya ini keren sekali. Bahasa Inggrisnya sudah. Siapa kita? Ya, karena diberi mandat untuk mengampuni. Luar biasa. Nah, maka itu saudara, gereja itu adalah kota perlindungan. Kok nggak amin? Jadi dalam bilangan itu Tuhan berkata kepada Musa, pilih 6 kota. Pokoknya kalau ada penjahat bisa sampai ke kota itu, nggak boleh ditangkap, nggak boleh dihukum dulu. Itu literatur tertentu, dan itu terjadi sampai hari ini. Jadi kita ini duta besar bukan camat, ingatnya. Maka itu kalau ada maling masuk ke rumah saudara, awas bobok-bobok, maling, awas bobok camat. Kalau kita duta besar, ada maling masuk,
kita harus lindungi dulu. Terima paling itu, ajak ngomong baik-baik. Sudah makan atau belum? Lu serius? Berapa kali maling masuk rumah saya lakukan itu. Oke? We are apa? Ambassadors, therefore, on behalf. Artinya untuk mewakili Kristus. Cukup sampai di sini. Dan tugas utamanya mengampuni penjahat. Jadi walaupun penjahat itu nggak pernah berbuat jahat kepada kedutaan besar itu, tetap dilindungi kan? Nah itu dosa orang itu tadi, bukan orang berdosa. Maaf, walaupun belum semua saya selidiki kampus-kampus teologi, tapi cukup banyak yang saya teliti. Hampir nggak ada yang mengajarkan konsep ini di teologi. Maka itu gereja tidak khotbahkan ini. Ada ini luar biasa. Satu kali ada maling masuk ke rumah saya, ke teman saya pendeta dari Saradan, sudah meninggal, namanya Sadrak Sudiro. Kalau saya pernah dengar. Berapa kali saya pelayanan di desanya? Itu tahun 70-an di dalam hutan Jati sana. Dia sudah meninggal. Sekolah dia nginep di rumah saya. Ada maling. Dia bilang, kau Den, kok maling diajak ngomong? Saya bilang, aku juga bisa kok. Kaget dia. Saya bilang begini, Sadrak, cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Enggak amin sih. Ya sambut dong datang sendiri kok. Kan perintahnya, pergilah ke seluruhnya, beritakan Injil itu, termasuk kepada maling-maling. Maka itu sampai maling masuk bongkok-bongkok amas. Ada yang protes, kalau bawa parang, nah berarti kamu mesti takut mati. Ya dibacok langsung ke surga, kok repot. Oh enggak amin. Betul? Kita duta besar. Siap jadi duta besar? Jadi tugas mandat tertinggi gereja adalah mengampuni. Tidak sedikit teman-teman saya pendeta khotbah nyomot satu ayat, enggak diuraikan, ngasih kesaksian. Saksi satu nyomot ayat lain, saksi lagi. Nyomot ayat lain, terus nyanyi. Maaf, lalu yang dengar itu mau belajar apa? Belajar nyanyi. Ini loh, sudah jadi. Jadi kita ini harus menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan pengalaman. Beda. Bukan menyampaikan doktrin. Kenapa saya nggak suka doktrin? Karena doktrin itu buatan manusia. Loh, kaget lagi. Bedanya apa? Doktrin dengan kebenaran. Kebenaran itu selalu memerdekakan orang, kata Tuhan Yesus. Kebenaran selalu membuat gereja bersatu. Tapi doktrin itu menyalahkan yang lain, membenarkan diri sendiri. Betul gitu. Maka itu kalau ketemu perang doktrin, aku paling benar, kamu yang salah. Doktrin membawa perpecahan. Jadi mana yang dari Tuhan? Kalau dia itu raja damai, masa murid-muridnya pagi terus, gegeran terus, bertengkar terus? Nggak mungkin. Jadi ini bedanya. Saya belajar doktrin, tapi saya nggak pernah khotbahkan doktrin. Karena kalau saya khotbahkan doktrin, yang datang mendengar saya doktrin beda, perang di situ. Nggak usah. Khotbahkan kebenaran. Lihat apa yang saya sharing dari tadi. Ini kebenaran. Saya nggak bicara doktrin, karena semua yang saya sampaikan ada dasar ayatnya. Kalau disampaikan dengan doktrin, maka sebut menurut doktrin ini tahun sekian. Nah, itu doktrin. Beda ya? Loh, saya tak beda tidak. Maka itu semua kita bisa terima kebenaran dan merasa lega hati kita. Ini kebenaran. Oke, saya lanjutkan. Jadi mandat tertinggi untuk gereja adalah mengampuni dosa orang. Kembali ke Yohanes 20 ayat 23. Jadi bukan hanya mengampuni orang-orang berdosa, tapi mengampuni dosa orang. Tetap ada beda. Oke? Kita lanjut.
Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang memakai ayat ini 100%. Maka itu di antara 7 sakramen gereja Katolik, salah satu adalah sakramen pengakuan dosa. Nah, ayat ini secara psikologis, ilmu jiwa, bisa dibuktikan. Maka itu salah satu sumpah atau kaul seorang yang dilantik jadi imam di gereja Katolik. Salah satu kaul adalah mengucapkan, aku tidak akan membocorkan pengakuan umat. Kenapa saya tahu? Karena salah seorang anak rohani saya, sekarang dia jadi pastor, jadi imam ada di Maastricht di Belanda. Waktu dia mengucapkan kaul di gereja Muntilan, saya hadir. Wih, keren sekali. Waktu upacara misa pengangkatan sumpah, mereka semuanya tersungkur di lantai, nggak pakai alas. Tangan, badan, kaki, wajah semuanya di lantai. Terus di mulut mereka ada mikrofon. Nah, itu salah satu kaulnya. Saya berjanji tidak akan membocorkan dosa umat yang mengakui. Nah, secara psikologis ini diakui. Kalau ada orang berdosa dan dia bisa ketemu, istilah saya, tempat sampah untuk dia buang dosa itu, dalam bahasa gaulnya curhat, dan tempat sampahnya nggak bocor, nanti istilah itu, maka orang ini lega setelah ngaku. Itu ilmu jiwa, dan itu betul. Saudara, maka itu pengakuan dosa ini penting. Dan ketika ada orang datang, walaupun kita bukan orang Katolik dan kita nggak pernah disumpah, tapi gereja punya mandat untuk mengampuni dosa orang. Maka begitu ada orang datang kepada kita untuk mengaku dosanya, saudara dan saya punya otoritas berhak. Saudaraku, hari ini aku sebagai saksi, Tuhan mengampuni kamu. Orang itu lega, orang itu lega. Ngerti ya? Oke, sekarang kita buka Yakobus 5 ayat 16. Sudah sering kita dengar ayat ini dikhotbahkan, tapi saya tidak semua gereja khotbah Yakobus 5:16 itu lengkap. 90% gereja khotbahnya mulai titik, lalu doa orang baca yang benar, terus bila dengan yakin didoakan segala besar kuasanya. Betul tidak? Hampir semua gereja yang khotbah Yakobus 5:16 cuma ayat B, bagian B. Kenapa? Karena penerjemahannya salah. Kapan kita jadi benar? Itu di kalimat pertama ayat 16. Coba baca. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah. Berarti ini perintah atau bukan? Perintah. Perintahnya apa? Saling. Kata saling itu artinya dua arah, dua orang minimal. Saya ulang. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, maka kamu benar. Tapi ditulis sembuh. Maka itu kita nggak pernah gandeng, nggak pernah gabungkan, karena beda sembuh dan benar. Dalam bahasa Indonesia memang beda. Benar itu tidak salah, sembuh itu tidak sakit, nggak nyambung. Tapi sesungguhnya kata sembuh itu bahasa Arabnya tahir, itu Arabnya. Bahasa Indonesia dibersihkan, itu kata sembuh. Nah, kalau kita dibersihkan jadi benar tidak? Nah, jadi sama kalau diartikan. Tapi kalau cuma disebut, kapan kita sembuh? Karena saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Tapi sulit itu jadi benar. Nah, maka itu kalau saudara baca mulai hari ini pilih, mau pakai kata sembuh dua-dua atau kata benar dua-dua, terserah. Karena sama setelah saya uraikan.
Jadi kalau kita mau pakai kata yang pertama sembuh, maka begini: doa orang yang disembuhkan. Terus bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini luar biasa. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Pelan-pelan saya akan uraikan ini. Menurut kalimat pertama, hendaklah kita saling mengaku dosa. Dengar baik-baik. Jadi ini ngaku kepada Toto, ngaku kepada saudara kita. Loh, ngaku pada Toto, ngaku pada saudara kita. Saudara kita. Wih, heran. Berarti saudara kita punya kuasa nggak untuk mengampuni dosa kita? Loh, kok ragu-ragu jawab? Punya. Nah itu tadi kuasanya dari Yohanes 20:23. Padahal orang itu nggak bersalah kepada kita. Cuma orang itu butuh tempat sampah. Berarti istilah ini. Maka itu dalam psikologis, orang yang sampah hidupnya terlalu banyak dan nggak ketemu tempat untuk membuangnya, orang itu sakit. Betul? Maka itu nggak sembuh. Tapi kalau kita sudah saling mengaku dosa, saling mendoakan, semua sampah di hidup kita buang di tempat yang benar, kita sembuh. Nah, kata sembuh di situ jadi benar karena kita nggak ada dosa lagi. Karena dosa kita sudah diampuni oleh saudara kita ini. Dengarkan, faktanya mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke sesama kita? Ayo jawab, mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke sesama kita? Padahal perintahnya harus sesama kita. Nah, kenapa ngaku dosa ke Tuhan lebih mudah? Bukan Tuhan nggak kelihatan, Tuhan cangkemnya nggak bocor. Ngerti kata itu? Karena mulut Tuhan itu nggak mulut ember. Kitanya kurang ajar. Nah, dengan ayat ini artinya begini: tidak semua masalah hidup kita itu Tuhan yang menyelesaikan. Kalau menurut Yakobus 5:16, Tuhan memberi mandat kepada siapa untuk menyelesaikan masalah sesama kita? Kepada kita. Maka itu tidak semua masalah kita harus bawa ke Tuhan. Tidak. Pengakuan dosa pun tidak semuanya bisa diterima oleh Tuhan. Nah, ini kaget pasti. Loh, kok nggak bisa diterima? Buktinya Tuhan memberi mandat siapa untuk mengampuni dosa? Gereja. Jadi nggak semua dosa Tuhan bisa mengampuni, tidak semua masalah kita bisa Tuhan selesaikan. Harus kita. Tadi pagi anak yang dari Tulungagung kemarin masih ngomong kepada saya tentang masa depannya. Nah, Tuhan tahu masalahnya. Tuhan bicara kepada saya. Jadi bukan Tuhan menyelesaikan masalahnya, saya harus menyelesaikan masalahnya. Karena saya punya mandat. Renungkan, ini luar biasa. Saling mengaku, saling mendoakan. Maka itu kalau ada orang punya masalah datang pada saudara, jangan berkata, mari kita berdoa. Berarti kita menyuruh siapa menyelesaikan? Nah, padahal Tuhan nyuruh. Nah, kalau suruh-suruhan akan selesainya masalah orang ini. Lo ngerti tidak? Kayak kemarin saya ibu pendeta siapa yang doa kemarin? Jadi pas saya turun mobil, Ibu Deborah turun dari motor. Loh, kok yang ngantar mau pergi lagi? Stop. Mau kemana itu? Oh, ada doa. Doa untuk apa? Dan ada Pak SPG atau presentator. SPG itu apa? Acara doa nanti bulan berapa? Nah, itu saya kemarin. Untuk apa acara doa kok didoakan? Terus ini doa apa? Kan suruh-suruhan terus. Loh, betul tidak? Itu lo gak masuk akalnya gereja. Acara doa kok didoakan supaya apa? Saya bilang pada yang bonceng ibu pendeta Deborah, panggil teman-teman doanya di sini aja sambil dengar firman. Maaf, di gereja-gereja enggak semuanya. Ada setiap kali ibadah ada pendoa di sebuah kamar. Itu saya berak-berak masuk. Kamu mau doa apa?
supaya Tuhan hadir. Kan kurang ajar kamu ngomong Tuhan hadir. Hakmu apa nunggu Tuhan hadir? Hakmu apa? Tuhan itu hadir kalau hati kita beres. Oh enggak, supaya khotbah diurapi. Oke. Kalau si khotbahnya enggak benar, kamu doa jengking sampai muruk lambemu, Tuhan nggak bisa mengurapi karena si khotbah nggak benar. Salah. Oh, supaya pujiannya diurapi Tuhan. Salah. Suruh doa apa? Kalau pemain musiknya WL nggak benar, jadi salah. Mendoakan kebaktian itu salah. Oh, kami ikat porot jadi udara, lebih ngawur lagi. Roh-roh itu gelap. Betul? Kalau yang hadir terang, yang gelap nggak berani masuk. Ayo doa apa? Ini loh saudara, kadang-kadang kita ini kurang konsep yang benar. Tuhan itu malah keberebekan. Kau kata keberebekan, telinganya penuh dengan teriakan-teriakan kita. Bahkan ada beberapa gereja setengah jam paling cepat. Kalau bisa 1 jam sebelum ibadah mulai, pendoa suruh keliling kursi tumpang tangan dalam hal khusus supaya kursi ini penuh. Itu kan ngawur. Loh, ngawurnya di mana? Bukan didoakan. Kamu yang keluar cari orang sudah. Kok nyuruh Tuhan lagi? Masa kau suruh jemputin orang-orang itu? Udah semua. Maaf saya berkata, jengkel. Doa-doa bisa nggak ngerti dulu di mana maksudnya. Walaupun doa sampai double lah ini pendoa, pak di kursi, Tuhan cuma jalan-jalan. Terus aku bawa ngomong, nah boleh ngomong. Coba kita lihat Lukas 14, mulai ayat 20. Ini saudara, kita tuh nggak pakai ayat, asal jeplak cangkem kita ini, asal mangap saja. Oke ya, masih nggak tahu? Oke, coba mulai 19. Tuhan diundang untuk nolak semua. Terus ayat 21 udah perintah begini. Maka kembalilah siapa? Kita, hamba itu kita yang menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Nah ini saya. Lalu, loh, murka, bukan marah, murka. Kenapa yang punya pesta murka? Hai baca. Pergilah itu gak begitu, ini perintah. Pergilah, itu harus yang benar. Pergilah kamu kemana? Ke segera ke segala jalan, lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang. Kok wani-wani ini ngerubah firman ini? Tuhan sing mbok kongkon golek ngomong itu. Betul? Kok berani-beraninya kita mentampi kursi kosong, suruh Tuhan bawa orang-orang itu. Padahal diperintah kita. Maka itu enggak pernah selesai pekerjaan Tuhan karena kita suruh-suruhan. Tuhan nyuruh kita nyuruh dia nyuruh kita nyuruh dia. Ini enggak budal-budal dari dulu. Ngerti konsepnya? Enggak ada yang pergi. Sedih hati. Jadi mencari jiwa bukan karena kita berdoa, karena kita yang pergi keluar ke semua jalan, ke semua lorong, apalagi ya jalan lorong, bawa 4 kelompok orang itu perintah. Juga yang benar itu perintah sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Yang benar cepat, nah, salah. Perintah yang sembuhkan orang sakit, tapi gereja merubah doa. Jadi Tuhan nyuruh kita menyembuhkan, kita nyuruh Tuhan lagi menyembuhkan, suruh-suruhan terus. Salah. Ada yang jawab, tapi kan kami bukan dokter. Nah ini masalah. Walaupun kita bukan dokter, kita punya otoritas untuk menyembuhkan. 90% orang sakit karena dosanya tidak diampuni. Padahal kita punya otoritas mengampuni. Nah, kerjakan itu. Nomor 2. Kalau orang itu nggak punya uang,
punya kas diakonia. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa minta kas diakonia untuk bawa orang itu ke dokter. Jangan tanya ada BPJS atau tidak, itu medit. Itu orang lain. Kalau nggak punya, kita bayar BPJS. Enggak, amin semua. Berarti dengan cara itu kita bisa menyembuhkan orang sakit nggak? Bisa. Terus setelah dilayani pakai obat yang manjur. Nah, yuk apa itu obat yang manjur? Kita tulis hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya suka kalimat itu karena di seluruh dunia nggak ada pabrik obat, pabrik farmasi yang ada tambahan iklan ini obat yang manjur. Nggak berani. Kenapa? Peti ditutup. Loh, betul kan? Hanya Alkitab yang berani berkata inilah obat yang manjur, yaitu ajari orang sakit itu hidupnya gembira, senang, kasih contoh. Maka itu orang gila nggak sakit-sakit. Lu pernah sadar nggak orang dia itu waras sehat terus? Sampai ya minumnya sembarangan, tuh sembarangan, makannya sembarangan. Bertahun-tahun ini ayat luar biasa, katakan amin. Jadi buat orang bergembira mudah atau susah? Mudah atau susah? Asal hatimu senang disini. Ojo susah tuh ngibur orang susah, gak lucu. Ini dahsyat. Nah, dengan ayat-ayat ini kita bisa menyembuhkan orang sakit tidak? Maaf ya, saya cuma tanya. Dokter sudah membuktikan semua manusia di dalam tubuhnya itu sudah ada sel-sel kanker, betul kan? Semua manusia. Cuma sel ini diberi makan atau tidak? Tolong perhatikan. Makanan sel kanker yang pertama adalah gula. Catat itu. Yang masih suka gula bertobat. Ngeri, gula itu sama sekali tidak sehat. Ingat, cuma berapa senti itu rasa manis, setelah lewat lidah nggak ada rasanya. Gula itu jahat, merusak ginjal, itu membuat pembuluh darah tersumbat. Ngeri sekali. Yang suka gula bertobat tadi. Nah, ini yang kedua. Sel kanker itu hidup dapat makanan karena orang itu stres. Maka itu Amsal 17:22 tadi kalimat kedua berkata, hati yang gembira adalah obatnya manjur. Kalimat kedua, tapi semangat yang patah, hati yang remuk, putus asa, mengeringkan tulang. Pak sudah punya kata bahasa Jawa bagus. Hati sing semplah, pati nih alon. Itu bahasa Jawa. Hati sing semplah, hati yang patah, matinya pelan-pelan. Nah, itu dokter bisa membuktikan. Maaf, jangan tersinggung. Sepengetahuan saudara semuanya, yang sering kena kanker itu wanita atau pria? Nah, ini. Kenapa wanita lebih sering sakit khususnya kena kanker? Sebab yang namanya perempuan itu mendem jeruk. Tahu kata mendem jeruk? Suka iman semuanya dikumpulin semua. Nah, itu apa? Kebatinan lain. Maka itu sel kanker jadi hidup karena diberi makan dengan stres, sakit hati, kecewa, putus asa, khawatir, takut, wis iku sak dulure kabeh yang membuat sel kanker itu hidup di tubuh manusia. Satu, gula. Dua, kekecewaan, putus asa, sakit hati, tersinggung, marah, dendam, wis sak dulure kabeh. Itu merusak. Maka itu hati sing semplah, hati ini alon-alon, ingat itu baik. Ayo kita berubah. Jadi dengan ini kita bisa sembuhkan orang sakit tidak? Walaupun bukan dokter. Jawab, bisa, karena ada firman. Jadi betul-betul ya
kita harus berdoa dengan cara yang benar. Jangan cuma nyuruh-nyuruh Tuhan terus. Oke, saya lanjutkan. Jadi Yohanes 20 ayat 23 itu luar biasa. Nah, yang kedua ini, Yohanes 20, 23. Bagian kedua ini kita sering pakai, bukan yang pertama. Mana Yohanes 20 ayat 23. Yang kedua kita sering pakai. Baca yang kedua apa? Dan jikalau saya menyatakan dosa orang, maka ayo baca, tetap ada. Saya lemes waktu diwahyukan kayak gini. Berarti di dunia ini banyak orang jatuh dalam dosa gara-gara setan atau gara-gara kita yang punya mandat tertinggi tidak mengampuni dosa orang. Gara-gara siapa? Kita. Maaf, saya beri beberapa contoh. Apa sih arti menyatakan dosa orang tetap ada itu? Bentuknya kayak apa? Sering nggak ketika kita sedang jengkel dan nggak suka pada seseorang, terus kita mengucapkan kata dasar kowe, itu artinya apa? Iya, artinya betul tidak mengampuni, tapi dalam bentuk apa? Saya dengar kata yang betul tadi. Pancet aja, pancet begitu. Kamu memang seperti itu. Ternyata mandat yang kedua ini kita sering pakai. Maaf, mulai dari suami istri. Sering nggak suami ngomong ke istri, istri ngomong ke suami? Dosa mbahmu, bapakmu. Pernah dengar kata ini? Dosa memang ayahmu ya begitu, kakekmu juga begitu, maka itu kamu begitu. Ini berarti menyatakan dosa orang tetap ada. Pasang stempel, pasang stigma, tidak mengampuni. Itu jahatnya gereja. Kita nggak pakai yang pertama. Kalau kita mengampuni dosa orang maka dosanya diampuni. Tapi kita pakai otoritas yang kedua. Ini namanya adil, kiri kanan. Betul tidak firman ini kita pakai salah? Lo coba jawab. Contoh, 5 tahun yang lalu ada orang bersama. Setelah 5 tahun kemudian kita ketemu. Kenapa kita masih pasang stempel? Betul? Orang ini seperti 5 tahun yang lalu. Itu jahat. Jadi mulai hari ini ngerti lah. Dunia banyak orang yang tetap punya dosa gara-gara yang punya mandat tidak melakukan mandatnya. Ingat 2 Korintus 5 ayat 20 tadi, ayat 18 tadi. Dan telah mempercayakan apa? Pelayanan pendamaian itu kepada gereja. Dan kita tidak melakukan. Karena kita pasang stempel. Saya ulangi lagi. Berarti iblis berhasil nggak kita melakukan ayat ini? Aneh. Kalau kita bisa membuat iblis berhasil, itu artinya kita membuat Tuhan yang gagal. Betul atau tidak? Sedih gak hati Tuhan lihat model-model kita seperti ini. Tapi kalau kita bisa membuat setan gagal, puji Tuhan, Yesus pasti berhasil. Harusnya begitu dalam hidup kita. Maka itu saya ngomong lagi, periksa hati kita. Masih ada koleksi musuh gak? Awas, masih ada yang ngomong, saya tuh ngampuni loh, cuma malas ketemu. Dihasmu dulu. Banyak orang seperti itu, mengampuni tapi malas ketemu. Awas, menganggap orang itu masih tetap berdosa. Maaf, hampir nggak ada sekolah teologi membahas ini. Maaf, bukan saya tanya kepada teman-teman saya lulusan teologi mana saja, termasuk dari luar negeri ketika saya diskusi. Bayangkan, maaf. Banyak pendeta tahu ayat ini, tapi kenapa nggak bisa kembangkan? Jawabannya, karena
dia masih punya musuh. Kan firman itu pedang bermata dua. Ngerti artinya? Ngantam ke luar dan ngantam ke dalam. Sama contoh, hampir 80% topik terbesar di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, itu tentang keluarga. Hampir 80%. Seharusnya gereja khotbahnya lebih banyak tentang keluarga. Kenapa? Tidak semua hamba Tuhan bisa khotbah tentang keluarga. Ya itu tadi, nggak ada bahan untuk ngomong, karena contoh keluarganya nggak benar. Yang kedua, takut, karena hidupnya nggak beres suami istri. Mau ngomong apa? Dia akan ketemplak sendiri. Maka itu bagi saudara termasuk di rumah yang baru kali ini mendengar firman ini, pada sekian tahun sudah jadi Kristen, maaf, berarti selama ini gembala-gembala suara nggak bisa khotbahkan pengampunan ini karena dia sendiri belum beres. Saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi, tapi firman ini yang memerdekakan kita. Coba kita diskusi. Apa Mata langsung tanyanya? Nah, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa kita tuh tidak bisa mengampuni orang ya, karena di dalam diri kita sendiri masih ada hal yang belum beres. Dan ini biasanya ada di antara kita para pendeta. Maaf, karena kita juga pendeta. Dan yang menyebabkan adalah perpindahan jemaat dari gereja A menuju gereja B. Terus kelihatannya memang baik-baik Pak antara pendeta ini. Oh, saya ini sudah puluhan tahun jadi pendeta. Kenal ya. Ya ini sulit. Kita berkumpul setiap bulan. Kelihatannya senyum, seneng. Hati berdedek. Nah ini loh, ini susah. Gimana caranya jalan keluarnya, solusinya ini loh Pak. Ini juga mempengaruhi pelayanan. Sangat. Termasuk hidup kita sebagai hamba Tuhan. Nah, padahal itu kelihatannya baik banget, hanya karena gara-gara perpindahan jemaat. Solusinya gimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Marta untuk pertanyaannya ini. Bahkan bukan cuma kasus perpindahan jemaat. Maaf saya harus bilang, walaupun tidak sering, ada berapa pengusaha suka berbagi sesuatu kepada hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Contohnya motor atau apa yang alat musik atau apa. Loh, ada loh teman pendeta yang bisa nilep. Tahu kata nilep? Mengambil hak. Saya tahu sendiri yang diberi tugas oleh pengusaha itu untuk membagikan, dia ganti nama pendeta yang harus terima, masuk keponakannya, ke saudaranya. Ada nggak kasus seperti itu? Nah, baik. Berarti yang bakal nggak takut Tuhan sama sekali. Nah, caranya untuk menghadapi jemaat yang pindah, periksa diri kita. Nggak boleh marah dulu. Memang saya tetap tidak setuju kalau ada gereja dari kota buka cabang ke desa. Untuk apa? Hanya demi kesombongan nama organisasi. Contoh, Pare kota kecil, Tulungagung kota kecil. Kenapa rebutan yang jadi kota pada buka cabang? Saya nggak setuju. Maka itu saya banyak dimusuhi oleh gereja-gereja besar, apalagi gereja ini buka cabang kemana-mana. Jahat kan? Oke, itu urusan pendeta. Tapi saya kembali pada jemaat. Jadi gembala-gembala kalau ada jemaat kita pindah ke gereja lain, nomor satu kita belajar. Apa yang salah dengan penggembalaan? Kok sampai jemaat ini pindah? Kita belajar, gak usah marah. Hal kedua, justru bersyukur kalau ada jemaat yang bisa pindah ke gereja lain. Pasti ini sesuka merusuh. Betul tidak? Maaf saya berkata ini biang kerok masalahnya. Jadi untung toh kita. Loh, dibilang untung toh kita. Tapi masalahnya yang sugih dia pindah. Nah itu dia. Nah ini masalah. Kenapa kalau yang pindah yang miskin kita nggak ribut? Kenapa yang kaya pindah kita ribut? Nah berarti kita yang salah. Kita mata duitan.
Jadi rekan-rekan pendeta, ayolah, kalau ada jemaat dari gereja saudara kita pindah ke kita, justru ajari, jangan pindah. Dia itu teman baik. Sudahlah, apa yang kamu gak dapat di sana dan kamu mau dapat di aku bisa beri, tapi kamu tetap ada di sana. Ini baru hamba Tuhan. Saya pernah negur seorang hamba Tuhan, lu kamu tahu ini kan jemaat dari saudara. Jawabannya enteng, yang ngajak Tuhan saya dia mau pindah sendiri. Nah ini salah. Saya bilang gak bisa. Kamu harus ngajari jemaat yang pindah. Dan yang kedua saya katakan, kamu tahu kalau sampai dia bisa pindah gereja berarti ada masalah di situ belum beres. Dan kalau kamu gak bereskan, kamu akan kena masalah lagi dengan dia. Jadi semua harus kita bereskan. Tapi kalau sudah nggak bisa dibereskan, mari kita legowo. Saya kata jemaat pakai gimana? Saya kata jemaat di tempat saya pindah ke tempatnya Bu Deni, jemaat yang Tuhan percayakan sama kita. Seharusnya kan antara gembala ini ya ketemu. Nah, maksud saya gitu. Ya sudah, tadi saya sudah ngomong itu. Harusnya ketemu gembalanya. Tidak mau. Ya malah wes, senang. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biarin aja mereka yang nggak mau. Ya kita lepaskan. Jadi jemaat itu kita lepaskan. Ya udah ya, baik-baik kamu di sini. Awas, kamu jangan nurusoi kayak kamu nurusoi di sini. Justru kita lepas, kita berkati. Setuju mbak Tuhan? Terus cari yang lain masih banyak. Untuk apa kita ngopen yang nggak mau diopen? Pakai Yohanes 10. Domba-domba yang digembalakan itu ada domba dari kandang yang lain. Ya, kenapa kau cari lagi? Masih banyak kok ciri. Ini luar biasa kalau kita mau belajar. Saya mau bertanya, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan pengampunan. Bagaimana ini model jemaat dari usia ikut gereja, tapi pandangannya hanya agamawi, hanya ke gereja, hanya beribadah, tapi ya gitu-gitu saja. Ini tipe, ini model ya orang Kristen merasa puas ada di gereja yang besar, mungkin dengan fasilitas, tapi cuma hanya sibuk di gereja itu saja. Kemudian yang berikut, gereja yang menerapkan pengajaran terus, som-som, mungkin seminar, ibadah terus, ibadah terus. Tapi cuma sekitar itu saja. Ini bagaimana menurut Anda, Bapak? Terima kasih. Terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Dengar, nanti cari di Matius 13. Ada orang suka dengar firman. Nanti bacanya. Bahkan ada tulisan dengan gembira hati menerima firman itu. Pernah tahu nggak ada firman itu? Tapi nggak pernah bertumbuh. Sebab ada 3 model tanah. 1 tanah jalanan, 2 tanah berbatu, 3 tanah bersematu. Nah, pasti jemaat yang rajin ini tadi adalah tipe dari salah satu 3 tipe tanah itu. Dan dari semua menjelaskan apa itu tanah jalanan. Ya memang suka dengar firman, tapi nggak pernah didengar firman bekerja. Ya udah, itu pilihan dia. 2, ada yang berbatu-batu. Apa itu berbatu? Kekhawatiran dunia menghimpit dia. Nah, berarti dia masih suka khawatir. Atau yang ketiga, tanah berduri, nggak mau mengampuni. Tumbuh firman sesaat terus mati lagi. Nah ini, jadi jemaat seperti itu kita coba selidiki. Dia termasuk tanah model mana? Sebagai gembala kita harus telaten, terus kita ajari. Kalau sampai tidak mau tetap berubah, ya udahlah biar. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Jadi nggak perlu untuk kita mikirin lagi, kita urus yang mau diurus daripada kita capek-capek. Nggak apa-apa lah, biar dia begitu saja. Untuk kedewasaan, biar urusan dia dengan Tuhan. Asal kita sudah maksimal mengembalakan. Jadi Pak Pendeta, Pak Adi nggak usah merasa bersalah.
untuk hal itu. Jelas ya, asal ini kita sudah serius mengembalakan mereka. Apa saja yang Tuhan perintahkan sebagai gembala kita sudah berikan. Kalau dia tetap nggak mau, ya sudah, itu urusan dia dengan Tuhan. Ada orang-orang yang merasa sombong, rajin puasa, rajin doa pagi, doa malam, tapi hidupnya sangat agama. Nah, kita tangking, kita lepaskan roh agamawi dalam hidupnya. Itu rohnya ahli Taurat nih. Bisa. Jadi ini cara Tuhan untuk mendidik kita. Oke, saya kasih satu ayat tadi. Kita buka Galatia 4 ayat 19. Jadi para gembala ada tugas yang luar biasa beratnya. Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu jadi gembala itu seperti ibu sedang mengandung. Hai anak-anakku, karena kamu, aku sebagai gembala ngapain? Menderita sakit bersalin lagi. Nah, kata lagi itu kata kunci. Sampai kapan nggak sakit bersalin? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam dirimu. Wih, ini ayat luar biasa. Tolong yang suka pemuritan di gereja pakai ayat ini. Jangan pakai pemuritan model Amerika, model Jerman, model mana yang cuma kumpul ngisi-ngisi soal terus pulang. Enggak. Pemuritan yang benar itu mengembalakan jemaat seperti ibu mengandung. 9 bulan 10 hari kita rawat jemaat itu. 1, kalau tuh kembar nggak apa-apa, mau kembar 2, tapi jangan kembar 8, apalagi kembar 100. Maka itu jemaat jangan merasa hebat kalau gereja kita besar. Hati-hati, Tuhan nggak butuh itu. Begini kata Tuhan, 1 orang kita kandung, kita nasihati, kita bimbing, kita layani, kita doakan, kita marahi, kita tegur. Tiba waktunya sakit bersalin, lahirlah jemaat ini. Begitu, aduh, belum seperti Yesus. Maka saudara dan saya harus masukkan dia ke kandungan kita lagi. 9 bulan 10 hari kita nasihati, kita doakan, kita marahi, kita sayang. Sakit bersalin lagi. Aduh, belum seperti Yesus. Masukkan lagi ke kandungan. Tadi ini firman luar biasa. Maka itu jangan hobi, jangan merasa hebat. Kalau gereja kita ribuan jemaat, hati-hati penilaian Tuhan pada kita. Gembala itu harus secukupnya mengembalakan. Bayangkan menurut ayat ini, berat gak tugas gembala? Melahirkan jemaat harus serupa Kristus. Jadi gak agamawi lagi, gak suka pindah-pindah lagi, enggak cuma datang ke gereja tapi enggak berubah hidupnya, tidak. Kita gembalakan mereka seperti ibu yang sedang mengandung. Sakit bersalin. Maka itu kalau ada orang melahirkan, pertanyaan kita secara klasik cuma 2, laki atau perempuan. Setelah itu mirip siapa? Mamanya atau bapaknya. Jangan sampai mirip tetangganya. Betul? Nah, setelah mirip siapa kita tahu. Nah, karena ini anak Tuhan Yesus, ya harusnya mirip bapaknya. Kita yang melahirkan. Jadi itu cara kita mengembalakan. Saya akan akhiri untuk sesi ini. Ya, nanti kita lanjut sesi berikut.